Saya juga bisa ngomong sama semut. Kenapa Mama Hufron, Abuya Mama Hufron yang sampai meminta maaf? Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi MUI sekali lagi jangan belah bambu, jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Kalau Mama Hufron yang bicara dengan semut dianggap sesat, bagaimana yang mi'raj 70 kali dalam semalam? Rukun iman ada 7, haji ditarim, bisa memadamkan api neraka. Ini narasi yang jahat, doktrin perbudakan spiritual yang mengakibatkan kapitalisme agama dan korbannya adalah warga bangsa pribumi Nusantara. Ini MUI mendapatkan tamu rombongan dari Aliansi Cinta Ulama Nusantara melaporkan berbagai hal, antara lain tentang penyimpangan pernyataan dari oknum-oknum Alawi, melecehkan dan merendahkan Nabi, yang mana itu masuk kepada kriteria MUI. Jadi kami di sini sedang jalur hukum, kami proses juga. Ada beberapa tokoh Habib yang kami sedang jalur hukum untuk kasus kekerasan seksual, ada untuk kasus ujaran kebencian, ada kasus juga fitnah pencemaran nama baik warga Wali Songo, ada provokasi juga ada. Nanti kita lagi proses jalur hukum, tapi dengan MUI kita minta keadilan juga, karena ada tokoh warga kami juga yang baru sekedar nyeleneh, tidak masuk kriteria sesat, tapi itu sudah ada tokoh-tokoh MUI yang bersuara di publik TV One. Nah, ini mengatasnamakan jabatan di MUI. Nah, sedangkan ini para Habib Alawi Sulaiman ini sudah 2 tahun viral, banyak kesesatan-kesesatan yang didiamkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sungguh berbahagia saya akhirnya bisa sowan silaturahmi kepada seluruh warga Unik, Pondok Unik Nusantara, terutama kepada Yang Mulia Abuya Mama Hufron. Saya tidak ada yang mau saya sampaikan di sini kecuali yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para pejuang Nusantara, terutama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua keluarga saya, keluarga besar Pondok Unik Nusantara, sebagai yang paling lantang di Nusantara untuk menegakkan marwah leluhur, untuk menegakkan marwah Pancasila, untuk mencintai NKRI dengan seluruh harga diri sampai darah penghabisan. Kepada saudara saya KRT Ilyas Wirodipuro, kepada saudara saya Gus Ubat, kepada saudara Ustadz Imron dan yang lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua orator-orator, ustadz-ustadz, kiai-kiai dari Pondok Unik memberikan contoh nyata bagaimana pribumi Nusantara harus bersikap, harus menegakkan harga dirinya, menegakkan marwah leluhurnya, mentauladani semangat perjuangan leluhur, menegakkan semua ajaran suci leluhur, ajaran mulia dari leluhur di bumi Nusantara selama-lamanya. Muhammad sholli ala Muhammad. Saya datang ke sini sebenarnya mau bertanya, kenapa Mama Hufron, Abuya Mama Hufron yang kita cintai bersama sampai meminta maaf, padahal beliau sama sekali tidak bersalah apapun di dalam narasi di Nusantara ini. Itu yang mau saya tanyakan. Tetapi tadi Gus Ubat dan semua warga menyatakan, Gus, kami tidak pernah menganulir semua narasi kami, karena kami yakin benar dan punya data dan bukti. Tetapi kami sadar bahwa kami telah membuat kegaduhan dan kami ingin membawa Nusantara menjadi damai kembali, untuk kembali diluruskan di dalam narasi yang sebenar-benarnya tentang pembelokan sejarah dan pengakuan palsu nasab Nabi di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf, mohon izinnya saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Hufron. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam merah putih. Salam merah putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dijelaskan oleh Ustadz Ubad Amirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya atas nama Ponpes Unik Nusantara Pancasila, Muhammad Abdul Gufron, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas banyaknya framingan video yang beredar di media sosial. Yang jelas, Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan mencintai Pancasila NKRI harga mati. Memberi motivasi kepada para santri dan jamaah agar bersungguh-sungguh dalam belajar agama dan mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis, demi menjaga kemurnian kitab kuning serta merawat marwah nilai Pancasila serta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Malang, 17 Juli 2024, Pengasuh Ponpes Unik Nusantara Pancasila Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mama Gufron, seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Polemik nasab ini sudah berjalan lama, saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Gufron. Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya, para muhibbin tidak akan sadar. Kemudian Mama Gufron mengaku sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kemudian kena prank, saudara-saudara. Beliau ini anak angkatnya salah satu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi jangan salah, ngaku keturunan ini bukan berarti keturunan darah, karena Mama Gufron juga punya catatan nasab keluarganya dan juga punya bukti kesaksian bahwa beliau juga diambil anak angkat oleh salah satu keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mau, Tangerang. Jadi semuanya kena prank. Itu prank pertama. Kemudian ternyata masih belum alhamdulillah keluarga Syekh Nawawi mulai bangkit. Keluarga Nusantara, keluarga Sunan-Sunan bangkit kemudian. Dan kemudian Mama Gufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya. Ngomong sama semut. Wallahi wa Rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Gitu aja, gampang mikirnya. Lah kok semua kemudian pada heboh, ini sesat, ini apa? Saya ngomong sama tembok bisa, sama pohon bisa, sama malaikat bisa, bisa. Kenapa tidak? Pertanyaannya, mereka paham nggak dengan omongan saya? Kena prank.
kemudian kena prank lagi bahwa saya penjaga gawang neraka. Ini kan bahasa kiasan, artinya berjuanglah. Saya mendoakan kalian semoga diampuni oleh Allah. Semoga perjuangan kalian kalau ikhlas benar-benar untuk untuk Nabi, kesucian Nabi, untuk menjaga marwah Nusantara, menjaga bangsa ini. Saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Itu artinya penjaga neraka, bukan penjaga gawang seolah-olah di dalam gawang terus ada bola. Mikir. Ya Allah, tapi nggak apa-apa lah. Memang bangsa ini suka yang halu-halu. Lihat itu film di bioskop itu. Kalau nggak horor ya film-film misteri di TV apa. Memang bangsa ini suka yang begitu-begitu. Dan Mama Hufron mendobrak itu, rela untuk menjadi lilin yang menerangi Nusantara, walaupun dirinya harus leleh terbakar, dihujat, dicela oleh orang yang belum tentu jelas sumbangsihnya bagi negara ini. Mama Hufron hadir menjadi seorang ulama, tidak mendawir kepada umatnya. Lihat di Surabaya ribuan santri gratis. Di sini juga beliau selalu memberikan santunan-santunan. Di Keraton Surakarta itu berapa puluh ton beliau sering membagikan beras untuk abdi dalam dan acara-acara di keraton. Beliau juga membagikan beras di seluruh Nusantara. Bahkan di beberapa keluarga kasepuhan Sohibul Makbaro, di ulama-ulama Nusantara banyak yang beliau santuni tanpa koar-koar. Ini menjadi miris ketika kemudian seseorang yang demikian banyak jasanya, banyak perjuangannya, hanya karena membuat kontroversi kemudian dituding sesat. MUI jangan memandang sebelah mata. MUI jangan hanya tanggap ketika Ajinomoto dianggap haram, kemudian setelah itu audensi kemudian menjadi halal. Saya hadir ke sini merupakan bentuk solidaritas. Saya datang membawa logo, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini resmi, yang tanda tangan kekancingan saya adalah raja, artinya bukan abal-abal. MUI jangan diam saja ketika di dalam kitab manakib mereka yang resmi, datuk mereka mengklaim mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini menodai, ini jelas-jelas melecehkan, merendahkan Nabi besar kita Muhammad SAW. MUI jangan diam saja ketika mereka membuat cerita-cerita halu. Rukun iman ada 7, tidak perlu haji, cukup ketarim. Jadi MUI sekali lagi jangan belah bambu, jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Kalau Mama Hufron yang bicara dengan semut dianggap sesat, bagaimana yang mi'raj 70 kali dalam semalam? Rukun iman ada 7, haji ditarim, bisa memadamkan api neraka. Ini narasi yang jahat, doktrin perbudakan spiritual yang mengakibatkan kapitalisme agama, dan korbannya adalah warga bangsa pribumi Nusantara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini MUI mendapatkan tamu rombongan dari Aliansi Cinta Ulama Nusantara, melaporkan berbagai hal, antara lain tentang penyimpangan pernyataan dari oknum-oknum Mbak Alawi dalam ceramah-ceramahnya, supaya MUI punya sikap. Saya jawab bahwa ini ranahnya komisi pengkajian. Jadi nanti yang ketuanya Pak Profesor Dr. Utang Ranui Jaya, ya, dan kita dampingi sama Pak Kiai Munawir nih sebagai anggota komisi, nanti akan dikaji sejauh mana. Kemudian minta juga dibantu tentang kasus-kasus oknum-oknum itu untuk MUI bisa diberikan laporan. Kemudian persoalan nasab.
Urusan kasus nasab itu silakanlah, namanya ranah ilmu. Jadi kalau selagi itu ranahnya keilmuan, MUI punya visi karena MUI ini kumpulan para ulama cendekia, maka kajian soal keilmuan dalam bidangnya MUI mendukung. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tetapi juga jangan sampai kajiannya sambil marah-marah, sambil apa dan yang lainnya, supaya jaga kondusivitas. Karena ilmu itu mendapatkan kebenaran itu tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah. Itu yang saya sampaikan pada beliau-beliau tamu kita pada hari ini. Ada hadir Kiai Amin Muhyiddin dari Garut, ada Tubagus Fadil, dan Kiai Yusuf dari Banten, Cinangka. Ya, ini saya menerima ini sebagai korwil. Karena yang datang orang Banten, orang Garut, Jawa Barat, saya pakai sekjen yang ditugaskan koordinator wilayah Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi sesuai wilayahnya. Nah, di samping pengurus-pengurus MUI yang lainnya sedang pada sibuk. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada beliau-beliau soal laporan, dan suratnya saya terima dan saya lanjutkan kepada komisi penelitian. Ya, saya kira itu, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi tadi kami menyampaikan kami sudah mengajukan atau memberikan surat petisi. Jadi menurut kami ada hal-hal yang perlu ditinjau dan diteliti oleh MUI terkait dakwah-dakwah baik yang secara umum ataupun oknum dari kalangan Habaib Ba'alawi Muasal Yaman, turunan imigran Yaman, saya ketua PBNU-nya pakai. Jadi MUI sendiri kami sudah meneliti ada 10 kriteria sesat biasanya dari MUI. Kami melihat 5 diantaranya ini masuk kepada ranahnya kelakuan ceramah-ceramah daripada para Habaib Ba'alawi Muasal Yaman. Yang 5 itu antara lain satu yang tidak sesuai dengan rukun Islam. Misalkan ada Habaib menyampaikan tokoh mereka di Tarim itu tidak naik haji, cukup dengan ziarah ke makam Muhammad Fakih Muqaddam leluhurnya. Itu kan nggak sesuai dengan rukun Islam. Kemudian yang rukun iman, seakan-akan iman kepada Habib itu bagian daripada rukun iman, padahal kan tidak. Dan juga mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak percaya kepada para Habaib. Nah, jadi itu yang tidak sesuai dengan rukun iman, kemudian mengkafirkan kepada yang tidak percaya, itu masuk kriteria satu dari 3, yang takfiri. Yang keempat adalah tidak sesuai atau menyalahgunakan penafsiran Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Asr ayat 33 tentang makna khusus alul bait Nabi yang disucikan sesuci-sucinya. Itu mereka peralat gunakan untuk mengklaim kepada pribumi Nusantara atau para kiai itu direndahkan, dijajah secara spiritual. Padahal secara asbabun nuzul ayat tersebut tentang alul bait yang khusus disucikan sesuci-sucinya adalah para alul kisah. Itu berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Jadi Nabi Muhammad, Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain saja. Bahkan istri Nabi Ummu Salamah pun tidak dikhususkan oleh Rasulullah. Nah, apalagi para Habaib Ba'alawi yang saat ini ribuan tahun kemudian. Jadi tidak bisa digunakan klaim sebagai mereka ahli surga, tidak boleh mengkoreksinya. Bahkan kalau mengkoreksi bahkan iblis, ini tidak sesuai dengan dalil-dalil Nabi. Dan juga melecehkan dan merendahkan Nabi dari doktrin-doktrin umum maupun khusus. Yang umum sudah kami sampaikan dalam petisi kami, yang khusus juga kezaliman-kezaliman. Misalkan di sini ada oknum Habib yang melakukan kekerasan seksual. Nah, maka ada Mbak Jeda Salim, ini juga merupakan saksi korban bahwasanya secara hukum itu ada yang dilecehkan. Ada juga di Cirebon itu menzinai istrinya sendiri, istri jamaahnya sendiri. Ada yang mencabuli santri-santrinya, ada yang menikahi dia dengan cara yang benar, hanya lewat telepon, ada yang menzinahi, kemudian disuruh menggugurkan kandungan, lain sebagainya. Ini ada kasus seksual yang tidak sesuai dan mereka dalam melakukan kezaliman tersebut membawa-bawa pengakuan sebagai cucu Nabi. Nah, sehingga itu melecehkan dan merendahkan Nabi, yang mana itu masuk kepada kriteria MUI. Jadi kami di sini sedang jalur hukum, kami proses juga. Ada beberapa tokoh Habib yang kami sedang jalur hukum untuk kasus kekerasan seksual, ada untuk kasus ujaran kebencian, ada kasus juga fitnah pencemaran nama baik warga Wali Songo, ada provokasi juga ada. Nanti kita lagi proses jalur hukum, tapi dengan MUI kita minta keadilan juga, karena ada tokoh warga kami juga yang baru sekadar nyeleneh, tidak masuk kriteria sesat, tapi itu sudah ada tokoh-tokoh MUI yang bersuara di publik TV One. Nah, ini mengatasnamakan jabatan di MUI. Nah, sedangkan ini para Habib Ba'alawi Yaman ini sudah 2 tahun viral, banyak kesesatan-kesesatan yang didiamkan. Makanya kami datang ini untuk kita sebagai umat Islam inginnya ada keadilan sikap dari MUI ini, supaya jangan pilih kasih, sama-sama merangkul umat Islam Nusantara. Jadi janganlah yang cuma 1 orang saja belum masuk kriteria sesat itu sudah dikomentari di media massa, di media seolah-olah mengatasnamakan MUI. Ini sementara ini oknum-oknum yang masif, terlalu banyak, sudah sangat lama. Ya, bahkan beberapa doktrinnya tuh sudah masuk kitab, tapi itu didiamkan saja. Nah, kita meminta supaya ini diteliti dan dikaji dan kemudian juga ibaratnya diberikan sikap oleh MUI. Demikian dari kami. Oke, saya bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan tim Mana sudah menerima berkasnya yang ada, akan nanti kita teliti. Sebelum kita teliti, kita juga menganjurkan kepada kaum muslimin muslimat di mana saja, marilah kita beragama Islam yang benar. Jangan sampai kita mencampur adukkan dengan atas nama cucu Nabi atau menjadi orang ningrat marno seenaknya untuk berbuat zina atau mengambil hartanya seseorang dengan cara yang baik dan halal. Mari kita untuk laporannya daripada Avatar ya, nanti insya Allah nanti kita tidak lanjuti, akan kita diskusikan. Semoga kita menjalankan agama ini dengan baik. Walaqad karramna bani Adam. Ingatlah bahwa semua bani Adam itu dimuliakan. Jangan kemudian ini Islam yang sudah digagas oleh para pembawa Islam yang pertama yang menghilangkan kasta, kemudian ada kasta lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan hargailah ulama-ulama negeri kita ini. Hargai bahwa para wali 9 dan para pembawa Islam di Nusantara ini adalah sudah berjuang luar biasa. Insya Allah ini nanti akan ada jalan keluar yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini selain apresiasi yang setinggi-tingginya dari keluarga Keraton Nusantara kepada seluruh pejuang dari Trah Wali Songo, Trah Kesultanan, Trah ulama-ulama sepuh leluhur kita, termasuk juga kepada keluarga besar Pondok Unik. Apa yang kalian narasikan, yang panjenengan semua perjuangkan pada hari ini, insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak datang ke Nusantara. Dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Juga akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Pak Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Merdeka! Hidup Pancasila! Hidup Merah Putih! NKRI harga mati! Hidup Bhinneka Tunggal Ika! Hidup Pondok Unik Nusantara! Panjang umur untuk Mama Hufron dan seluruh warga Pondok Keluarga Besar Unik Nusantara. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang indah kalau Ustadz Ubat tidak menambahkan. Moga Ustadz Ubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya barusan sudah komplit Pak Imron. Artinya ditelanjangi betul sama Gus Fakih. Ya memang mau disadari ataupun tidak, ya inilah yang disebut dengan fitnah sarro. Dan semua orang membaca. Mungkin penegasannya begini. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud itu Kanjeng Nabi sudah mewarning. Memang akhir zaman itu ada 3 fitnah besar sebelum kemunculan Dajjal. Ada fitnah ahlas namanya pertama. Yang kedua fitnah sarro, yang ketiganya adalah
Tuhaima. Nah, kalau fitnah sarra itu adalah dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaysa minni, kata Nabi. Fitnah terbesar itu nanti akan muncul sumbunya ini dari orang-orang yang memang mengaku sebagai cucuku, mengaku sebagai ahlul baitku, padahal dia bukan cucuku, kata Nabi. Nah, ini sudah jelas gitu kan. Artinya bagaimanapun juga ini adalah kebenaran, dan kalau kita lihat tetap kita berikan apresiasi ya dari klan Ba'alawi yang sudah berani tes DNA walaupun tadi tidak disebutin namanya oleh Gus Fakih. Artinya beliau juga masih banyak dari klan Ba'alawi ini yang memang sadar diri, ingin berintegritas dengan bangsa kita gitu kan, begitu. Ini makanya tetap aman. Artinya dulu tidak sampai dideportasi karena mungkin masih ada yang sadar. Tapi yang publik ini, yang menjadi public figure, bisa jadi sampai dini hari belum berani tes DNA. Gampang. Kalau kita lihat di zaman dinasti Abbasiyah ketika gubernurnya Mutawakkil, kalau gak berani tes DNA ya masukin aja ke kandang singa, selesai. Kan gitu. Itu ada sejarahnya di dalam kitabnya Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu saja Pak Imran, mungkin saya tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.